Halo guys, kami dari kelompok Evojus yang beranggotakan saya sendiri, Miko, Daniel, Lolita, Eta, dan Richard. Nah, yang akan kami bahas hari ini adalah pengertian, ciri, fungsi, faktor, dan contoh dari komunikasi verbal. Kali ini, saya akan menjelaskan pengertian mengenai komunikasi verbal. Pengertian komunikasi. Menurut kutipan dari Wikipedia, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Ada juga pengertian komunikasi dari berbagai ahli sosial seperti Raymond S. Rose yang menurutnya komunikasi merupakan sebuah proses memilih, menyortir, atau memberi informasi kepada seseorang agar pendengar informasi tersebut memahami makna sesuai dengan yang dimaksud pemberi informasi. Berikutnya, kita masuk ke pengertian komunikasi verbal. Apa itu komunikasi verbal? Menurut Wikipedia, komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal. Simbol verbal bahasa merupakan pencapaian manusia yang paling impresif. Ada aturan-aturan yang ada untuk setiap bahasa, yaitu fonologi, sintaksis, semantik, dan pragmatis. Singkatnya, komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi manusia dalam berinteraksi dengan sesama untuk menyampaikan sebuah atau sekelompok informasi melalui bentuk lisan maupun tulisan. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari komunikasi verbal. Yang pertama diungkapkan dalam bentuk secara lisan. Yang kedua bentuk komunikasi yang eksplisit serta cenderung lebih dari satu arah. Yang ketiga kualitas dari komunikasinya sering ditentukan oleh bentuk dari komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal juga mempunyai dua jenis, yaitu yang pertama berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Presentasi dalam rapat adalah contoh dari komunikasi verbal vokal. Surat menyurat adalah contoh dari komunikasi verbal non-vokal. Mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan adalah dua hal yang berbeda. Mendengar mengandung arti hanya mengambil getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Mendengarkan melibatkan unsur mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari suatu yang. Selanjutnya adalah fungsi dari komunikasi verbal. Fungsi yang pertama adalah penamaan. Penamaan merupakan fungsi bahasa yang mendasar. Penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasi objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah interaksi. Fungsi interaksi menunjuk pada berbagai gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati dan pengertian ataupun kemarahan dan kebingungan. Yang ketiga adalah pengatur pesan. Komunikasi verbal menggunakan bahasa yang keluar dalam proses komunikasi. Bahasa inilah yang fungsinya sebagai media komunikasi. Yang keempat adalah artikulasi. Komunikasi verbal juga mengandung pesan verbal yang dapat mengartikulasi alias memberikan gambar dalam bentuk deskripsi dalam suatu bahasa yang dikemas dalam pesan verbal. Selanjutnya adalah humor. Tawa dapat memberikan suasana dalam proses berkomunikasi. Maka dari itu, kita perlu adanya selera humor yang tinggi dalam bermasyarakat. Salah satu contohnya adalah ketika proses berkomunikasi yang mungkin kita bisa menyisipkan beberapa candaan agar suasana komunikasi tidak terlalu tegang. Selanjutnya adalah eksistensi diri. Dengan adanya komunikasi verbal secara tulisan, maka kita dapat menulis beberapa pengetahuan atau tulisan apa saja yang kita tahu, kita suka, dan kita pahami. Sehingga kita bisa menulis dan dibaca oleh banyak orang yang dapat meningkatkan eksistensi diri kita sebagai manusia. Berikut adalah faktor-faktor komunikasi verbal. Yang pertama adalah faktor budaya. Hal ini dikarenakan tiap budaya memiliki bahasa yang berbeda-beda. Contohnya di Indonesia yang mempunyai keragaman suku yang masing-masing memiliki bahasanya sendiri. Yang kedua adalah faktor pengetahuan. Orang yang memiliki pengetahuan luas
akan mendorong orang lain untuk berbicara dengan lancar dengan pembawaannya sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah faktor kepribadian. Orang dengan sifat pemalu atau pendiam biasanya jarang berbicara dengan orang lain karena mereka tidak terbiasa berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat adalah faktor pengalaman. Orang yang telah terbiasa berkomunikasi dengan orang lain, baik itu individu atau massa, bisa berbicara dengan lancar. Yang kelima adalah faktor inteligensi. Orang dengan inteligensi tinggi biasanya memiliki pemilihan kata yang lebih baik dan lebih luas daripada orang lain. Kemudian bagian yang terakhir adalah contoh komunikasi verbal. Yang pertama adalah mengobrol melalui telepon, kemudian jika di perkuliahan contohnya presentasi materi, berpidato di depan banyak orang, bimbingan langsung dengan dosen pembimbing. Lalu jika di dalam masyarakat seperti aktivitas jual beli di pasar, menonton berita di televisi, melakukan perdebatan antar warga, surat menyurat, dan mengirim pesan tertulis maupun pesan suara. Dan masih banyak lagi aktivitas yang dilakukan secara langsung.